Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sore hari ini kita mengkaji bareng-bareng surat Yasin, tafsir surat Yasin Hamamizadah. Ini hari yang ke-10. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, maunah, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap istiqomah untuk bersama-sama mengkaji tafsir surat Yasin ini, dan mudah-mudahan kita terus dengan keberkahan Ramadan dan juga rahasia sir yang ada di surat Yasin ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Hamamizadah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin walahul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di halaman 6. Jadi bagi yang punya tafsir surat Yasin bisa dilihat di halaman 6, baris yang 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang ke-5, halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Farafa'u khabarahu ilal maliki. Farafa'u mongko nuli ngaturake khabarahu ing kisah atau cerita, kabar Sam'un. Jadi kaum Antokia itu kemudian memberikan kabar kepada rajanya tentang cerita seorang laki-laki dengan sifat yang begini ya, yang ramah dan sebagainya kemarin itu. Maka ini disampaikan kepada raja. Fada'ahu, maka kemudian raja Fada'a mongko nuli nimbali, nyeluk ya, sopo al-malik hu ing Sam'un. Maka kemudian diundanglah Sam'un oleh raja untuk ke istana. Waradhiya usratuhu, waradhiya lan ridho, rela, ikhlas, usratuhu jadi cerita yang demikian itu dibuktikan sendiri oleh raja. Faradhiya usratuhu, maka kemudian raja ini merasa lega, ya, radhiya itu lega dengan sesrawongan itu bergaul dengan Sam'un. Wa anisa bihi, wa anisa dan merasa cukup gembira ya, utawa sumeh utawa apa ya, anisa itu ya cukup ramah ya. Bihi wa anisa dan ramah, sumeh sapa malik, ramah sapa raja hu ing Sam'un. Wa akrama lan memuliakan sapa raja hu ing Sam'un. Jadi karena
melihat sifat perangai perilaku Sam'un yang sedemikian baiknya, melihat perawakan orangnya ini juga meyakinkan performa Sam'un menurut raja ini ya cukup bagus, maka kemudian raja ini senang, merasa ya lega lah bisa ketemu orang yang sangat terkenal ketika itu, karena orang semuanya membicarakan dia. Tsumma qala lahu dzati yaumin, karena sudah akrab ya, Sam'un ini dengan raja sudah akrab, sudah ya saling bertegur sapa, sangat familiar. Maka begitu waktu demi waktu berlalu, dan ini memang kunci atau politik atau apa ya, strategi Sam'un begitu. Dia itu bergaul dengan siapa saja, dengan raja itu dia seakan-akan ya ikut mereka, sehingga mereka nyaman. Dan ini memang salah satu strategi dakwah, itu memang begitu. Jadi kita harus, orang yang kita hadapi itu nyaman dengan kita. Jadi kalau mereka nyaman dengan kita, itu apa yang kita sampaikan akan semakin enak gitu loh. Jadi ojo terus merengut ya, jadi muka masam dengan yang akan kita berikan dakwah. Kalau sudah begitu ya gimana kita memberikan dakwah? Wong mereka sudah gak senang dengan kita, terus gimana kita bisa menyampaikan ide kita? Ya sudah barang tentu, pasti itu mereka akan menolak. Tapi kalau kita dengan mereka ramah, terus mereka itu menerima kita dengan lapang dada, dengan enak, dengan familiar, itu insya Allah mereka juga akan menerima dakwah kita, apa yang kita sampaikan, pemikiran, ide, kreativitas, inovasi kita itu ya akan lebih enak lah. Mereka akan menerima itu lebih enak, lebih nyantai, dan itu hampir pasti akan diterima. Tapi kalau kita kemudian bermuka masam, wis pokoknya gak enak lah, wajah itu wis merengut, gak ono sumai blas ya, tidak ada cahaya aura yang menggembirakan, itu ya pasti akan ditolak. Maka ini tidak heran ya, strategi dakwah Sam'un ini ya ini patut kita tiru ya, kita contoh. Nah, karena sudah merasa familiar, maka kemudian suatu hari temakola merasa sudah nyaman, sudah aman, sudah seperti saudara sendiri, seperti penduduk asli ya, native speaker. Cara sekarang native speaker itu kan orang dengan bahasa ibunya, itu kayak penduduk negerinya sendiri. Qala lahu dzata yaumin, qala mongko ngomong matur, berkatalah Sam'un lahu kepada raja, dzata yaumin, pada suatu waktu, pada suatu hari Sam'un ini berkata, matur, bertanya kepada raja, ayyuhal malik, wahai raja, balaghani annaka habasta fis sijni rajulaini. Wahai raja, balaghani wis nyampe ni ing ingsun apa annaka sak temene sira, sak temene jenengan. Kok ada berita, wahai raja, nyampe kepadaku bahwa habasta iku wis ngeker itu penjara. Kabarnya engkau telah memenjarakan fisjeni dalam penjara rajulaini, dua orang laki-laki. Fadharabtahuma, tidak cukup dengan memenjarakan mereka berdua, tapi saya juga dengar kabar katanya raja juga memukuli mereka berdua. Hina da'awaka ila ghairi dinika, yaitu ketika mereka berdua, hina da'awa nalikane ngajak dakwah sapa rajulaini,
sapa wong lanang loro kamarang sira ila ghairi dinika kepada beralih menuju agama selain agama. Katanya ketika mereka berdakwah ngajak jenengan untuk memeluk agama mereka selain agamamu, terus engkau marah, wahai raja. Kemudian kamu memukuli dan juga memenjarakan mereka berdua. Fahal kalimta, wahal sami'ta qaulahu. Nah, ini mulai sudah karena Sam'un ini mulai merasa sudah cukup akrab dengan raja. Ini sudah mulai bertanya. Wahal kalimtahu, apa yang engkau bicarakan, engkau sampaikan kepada mereka berdua, wahai raja? Wahal sami'ta qaulahu, dan apakah engkau sudah mendengar apa yang dikatakan mereka berdua? Faqala al-Malik. Maka kemudian Malik, raja ini berkata, menjawab pertanyaan Sam'un. Lah, tidak. Begini, maksudnya Sam'un begini, apakah tidak kamu datang kembali, terus kamu omongi lagi orang yang berdua ini yang ada di penjara ini, kemudian kamu dengarkanlah apa itu yang mereka sampaikan ini dengan baik, coba didengarkan lagi. Lah, tidak, katanya. Faqad khala baini wa baina dzalikum ma ghadab. Wah, ya ndaklah sampun. Aku iki wis kadung mangkel karo wong loro iku. La faqad khala baini wa baina dzalikum ma ghadab. Jadi ini jenengan ada orang Arab ngomong gitu. Terus ngomong marah gitu gak cukup. Untuk menggambarkan kemarahan itu tidak. Faqad khala baini. Faqad khala yakti temenan wis ana sekat, ana batas baini wa baina dzalikuma, antara aku dan mereka berdua. Apa ghadabi? Wis ada sekat antara aku dan dia, kemarahan. Sekatnya itu berupa kemarahan. Wis aku wis mangkel cara Jawa. Aku mau angkel karo arek loro iku. Wis apa teko-teko langsung aku iki lho diajak nang aku mone. Cara kasarane bahasa Jawa itu. Saya ini marah betul sama dua orang. Masa dia datang tahu-tahu orang baru kemudian ngajak kepada saya beralih dari agama saya ikut agama dia. Ya bagaimana saya nggak marah? Ya pasti saya marah, kata raja itu. Qala Sam'un. Maka kemudian Sam'un berkata, ngandani, ngasih tahu kepada raja itu. Fa in ra'aitu maslahatan ud'uhuma. Fa in ra'aita nalikane tak ngerti sapa sira maslahata du'ahuma. Id'auhuma. Jika kamu tahu kemaslahatan apa yang telah diajak, yang didakwakan oleh dua orang itu, hatta natlu'a alama indahuma fa'ata bihi mal malu. Terus begini saja kata Sam'un. Coba kita mendatangkan, kita ke sana lagi, kata Sam'un. Dan coba jenengan, wahai raja, jenengan dengarkan kembali lah. Ini saya mohon jenengan dengarkan kembali. Bisa jadi ada sebuah kebaikan dalam dakwah mereka berdua. Ini pintere Sam'un ini ya apa? Ngerayu. Merayu. Agar supaya orang temannya, sebenarnya temannya, tapi raja ini nggak tahu. Kalau ini temannya Sam'un. Raja nggak tahu, tapi Sam'un ini merayu agar supaya mereka berdua ini bisa keluar dari penjara, dikeluarkan oleh raja. Fa'ata bihimal malik, karena dirayu-rayu, yes.
Sampai gitu tadi, sampai begitu ngomongnya sampun. Yo gini loh, raja. Ya sopo ngerti lah, nanti kita datangkan lagi. Siapa tahu ada kemaslahatan di balik apa yang mereka katakan. Kan kita belum tahu selama sekian waktu ini jenengan memenjarakan mereka hatta natlu a'lama indahuma. Sehingga kita tahu betul apa yang mereka sampaikan sekarang. Mungkin beda dengan yang kemarin-kemarin. Kata sampun merayu raja. Maka rayuan ini ternyata mujarab. Jadi ya kadang-kadang rayuan gombal gitu ya, PHP apa ya. Ya pokoknya rayuan. Orang merayu kadang-kadang ya penting. Soalnya gak dirayu kadang-kadang ya gak kena. Ya dakwah itu kan salah satu dari bentuk merayu. Jadi rayuan gombal, kadang-kadang ya ono gombal mukiyo barang. Nah ini Sam'un ini ya merayu raja agar supaya dua temannya yang di penjara ini bisa keluar. Maka kemudian dikeluarkanlah dua orang ini. Faqala lahum Sam'un. Apa Sam'un terus ketemu dua orang ini. Padahal koncone, tapi pura-pura bukan siapa-siapa. Faqala lahum Sam'un. Maka berkatalah Sam'un kepada dua orang yang di penjara yang dikeluarkan oleh raja itu. Man arsal kuma ilahu. Man utawi sapa arsalakuma ilahu. Hei, wong loro. Awakmu rene iki sapa sing ngongkon? Siapa yang merintah kamu ke sini? Kata Sam'un kepada dua orang itu. Qala maka menjawablah dua orang itu. Allahul ladzi khalaqa kulli syai' wa laysa lahu syarik. Saya ke sini, kata dua orang itu. Saya ke sini itu diutus, didelegasikan oleh Allah. Allahul ladzi, Allah zat yang khalaqa kulli syai', zat yang menciptakan segala sesuatu. Walaisa lahu syarikun, dan dia tidak punya sekutu, sendirian, tidak banding, tiada tanding dan tiada sanding, tiada banding. Pokoknya ini saya bersama Tuhan, yang mengutus saya, yang mendelegasikan saya. Ya, stempel SK ini SK langsung dari Gusti Allah, yaitu Tuhan yang menciptakan segala-galanya di sini, dan juga yang Tuhan yang tidak butuh persekongkolan, tidak butuh kolaborasi, tidak butuh bantuan, la syarikalah, tidak perlu sekutu. Tsumma qala Sam'un. Kemudian Sam'un bertanya lagi kepada dua orang itu. Sifa lana sifatahu. Sifa lana sifatahu. Sifa nyipatono sira loro. Berarti bukan sifa-sifa seneng film kartun itu. Tapi ya sifa. Sifa lana sifatahu. Hei wong loro, hei dua orang, coba kamu berikan beberapa sifat kepada kita, sifatnya yang sifat Tuhan kamu. Faqala innahu yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Salah satu kata mereka berdua menjawab, sesungguhnya Tuhanku Allah itu yaf'alu ma yasha. Dia berbuat sesuai dengan kehendaknya, tanpa ada paksaan siapapun. Kalau mau berbuat ini, mau menghendaki ini, ya sudah. Wa yahkumu, dan akan memutuskan mayurid sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Ini sudah mulai ilmu kalam, ilmu uluhiyah, ya, logika ketuhanan mulai dimunculkan. Ya, mulai dimunculkan. Karena kalau nggak begitu ya nggak. Ya sekali lagi ini sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya, bahwa logika ketuhanan, ya, logika uluhiyah kita, orang-orang Islam tauhid itu luar biasa, tidak terbantahkan. Jadi
ada orang dengan ini, kita bicara internal ya, internal agama kita. Jadi agama Islam itu sudah jelas, logikanya itu sudah jelas. Jadi yaf'alu ma yurid wa yahkumu ma yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Allah itu yaf'alu ma yasha, dia mau apa saja terserah, sesuai dengan apa yang dia kehendaki, berbuat sesuai dengan yang dikehendaki. Wa yaf'al wa yahkumu ma yurid, dan memutuskan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini kan sebenarnya memberikan pemahaman terbalik, logika terbalik kepada raja yang menyembah berhala. Seakan-akan mereka berdua ini tanya, "Lah terus Tuhanmu bagaimana? Bisa enggak mereka itu berkehendak sesuai dengan kehendaknya mereka, berbuat, memutuskan sesuatu sesuai dengan keputusan mereka, sesuai dengan kehendak dan kemauan mereka?" Berhala, ya enggak bisa. Mau dia itu untuk dirinya sendiri, katakanlah ya repot. Ya repot. Piye carane? Jadi ini sebenarnya logika ketuhanan yang dibangun oleh utusan-utusan Allah ini memang tidak terbantahkan. Dan makanya dalam beberapa sejarah itu menyatakan bahwa semuanya akan indah pada waktu. Jadi orang akan percaya betul. Jadi bahkan orang ateis, gitu ya, orang yang tidak pernah mengakui Tuhan, suatu saat pasti dia akan mempercayai ini. Jadi suatu saat mereka percaya. Seperti halnya sekarang. Ini saya bicara masalah sekarang. Pandemi COVID-19 ini ketidakpastian yang luar biasa. Semua orang terguncang. Semua orang merasakan betapa ini semuanya serba tidak menentu. Maka kemudian karena ini kan orang tidak tahu COVID-19 ini, ya semua orang tidak tahu ini ada apa, terus penyakitnya di mana, orang nggak tahu. Makanya kemudian sekarang pemerintah itu ya terus memberlakukan agar supaya ada social distancing, ya. Jadi ada pembatasan sosial, jaga jarak, cuci tangan, bawa masker. Karena apa? Kita tidak tahu virusnya ada di mana, tidak tahu. Orang, bahkan ada orang ini, ya Allah, subhanallah, ya kita berlindung, naudzubillahi min syururi anfusina, ya kita berlindung dari ya kejelekan-kejelekan diri kita lah. Karena mestinya bahwa budaya cuci tangan ini dari nenek moyang kita. Saya ingat betul mbah saya itu dulu itu ada pancuran di rumah dari tanah liat itu. Kalau di Lamongan istilahnya itu padasan. Padasan itu semacam dulu itu ada pancuran gentong, ya gentong, padasan gentong, terus ada ditutup itu, tutupnya itu bisa dari sandal jepit itu. Nah itu untuk wudhu. Kalau di langgar-langgar musola itu untuk wudhu. Tapi kalau di depan rumah itu biasanya untuk cuci tangan, cuci kaki. Nah itu nggak ada dari sekarang. Dan sebenarnya dulu itu filosofi nenek moyang kita itu kan untuk kebersihan. Dan itu kemudian sekarang itu kita lakukan. Nah ini sekarang ini orang sudah mulai bingung. Iki penyakitnya di mana? Obatnya gimana? Bingung. Maka kemudian yang terjadi yaitu tadi, innallaha yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Maka orang sekarang harus berduyun-duyun, bahkan orang ateis pun akan merasa bahwa sekarang itu orang mulai berpikir, oh iya ternyata kita itu butuh ketergantungan kepada siapa? Yaitu pada pencipta semuanya ini. Kalau tidak begitu orang stres. Jadi orang itu untuk menghilangkan stresnya maka mereka spiritualitasnya.
Jadi rasa spiritualitasnya itu mulai tumbuh kembali. Oh iya, saya begini, begitu, ya semacam-macam. Banyak orang di PHK, banyak orang ya, subhanallah sekarang itu banyak orang susah. Jadi kita harus berempati. Banyak orang di PHK tidak makannya kekurangan ya karena ini pandemi. Tapi kemudian orang akan mengembalikan bahwa semuanya ini yaf'alu ma yurid. Semuanya ini adalah kehendak Gusti Allah. Wa yahkumu ma yurid. Dan ini adalah keputusan Allah yang memang kehendak, keputusan yang sesuai dengan kehendak. Jadi semuanya akan kita kembalikan. Maka kemudian ya kita semuanya berpasrah kepada Gusti Allah. Jadi kita jangan kemudian masker, opo masker, wah semuanya opo jari Gusti Allah. Jangan begitu. Kita tetap mematuhi apa yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Mereka berkompeten dalam dunia kesehatan medis. Mereka menyarankan, meminta kita untuk bawa hand sanitizer, cuci tangan, bawa masker, ya kita patuhi. Tapi jangan lupa kita harus tetap mengingat bahwa semua kejadian yang ada itu tidak pernah luput dari Gusti Allah. Yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Maka kemudian yang diperlukan sekarang ya tetap kita mematuhi aturan pemerintah dengan protokol kesehatan macam-macam seperti itu. Kita tetap seperti itu, tapi jangan lupa bahwa semua ini adalah yaf'alu ma yurid wa yahkumu yaf'alu ma yasa wa yahkumu ma yurid. Semua ini adalah kehendak. Maka oleh karena itu kita harus memasrahkan, bertawakal pada Allah, berikhtiar bertawakal. Selain ikhtiar dengan berbagai macam protokoler itu, kita selalu bertawakal pada Gusti Allah. Jadi saya kemudian ada dalam tafsir Ar-Razi ya, tafsir Ar-Razi di bab-bab awal atau di juz-juz awal itu tentang Al-Fatihah. Jadi ini saya sampaikan dalam mumpung ini ingat dalam kesempatan ini, dalam beberapa tafsir ya, itu akan semuanya orang ahli tafsir menyatakan bahwa keistimewaan Al-Quran itu luar biasa. Kemudian Al-Quran itu punya beberapa keistimewaan yang lain pada surat-suratnya, ayat-ayatnya dan lain sebagainya. Termasuk yang menjadi itu adalah ummul kitab, yaitu tentang Al-Fatihah. Keistimewaan Al-Fatihah itu macam-macam ya, macam-macam. Jadi memang ini keistimewaan lah, keistimewaan macam-macam. Bismillah juga punya keistimewaan macam-macam. Ya, ini kemudian Ar-Razi ya, Imam Al-Razi dalam tafsirnya itu kemudian menceritakan suatu ketika Nabi Musa, ini di luar konteks ini. Jadi kita memang ngaji ini memang saya baca dari beberapa literatur gitu ya, yang bisa memberikan penjelasan yang luas, yang komprehensif, yang detail itu ya. Makanya ini saya ada yang tanya ke saya, lah kapan jenengan tafsir Hamamizada itu berapa halaman? 28 halaman. Terus tulisannya kecil-kecil. Nah itu khatamnya kapan kalau jenengan? Oh ya, kalau saya nggak pernah berpikir khatamnya kapan. Tapi saya ngaji ini istiqomah, bisa istiqomah, kemudian ya ada khazanah keilmuan. Jadi ada khazanah keilmuan. Nggak penting kapan khatamnya. Pokoknya yang pasti bahwa kita mengkaji bareng-bareng. Jadi jenengan katakanlah kalau ada yang punya Hamamizada atau punya referensi lain, penjelasan-penjelasan ini bisa jenengan elaborasi, bisa jenengan perluas lagi dengan referensi-referensi yang ada. Jadi ini sekaligus saya berharap ini juga kepada teman-teman saya, juga kepada kolega-kolega saya atau siapapun lah. Makanya ini online, ini bukan saya tidak kemudian menutup diri, tapi saya sangat terbuka, open mind. Siapa saja yang ingin memberikan masukan, ada hal-hal yang kurang, monggo kami persilahkan. Justru ini yang kami
yang kami butuhkan. Jadi justru niatan kami ngaji bareng, ngaji online ini justru seperti itu. Kita ingin agar supaya ini bisa dikembangkan lebih lanjut oleh generasi penerus. Ya, saya berharap ini ada anak saya ini, putra saya yang kedua ini, Azab ini, Mas Azab. Ini saya berharap mudah-mudahan Mas Azab ini lihat ini besok, terus kemudian Mas Azab besok, ya anak-anak saya lihat ini, kemudian bisa meneruskan. Karena bagaimanapun juga ilmu agama ini harus ada sanatnya, harus ada rantai. Dan ini harus terus mata rantainya itu sampai kepada siapapun ila yaumil qiyamah. Sudah saya teruskan dalam tafsir Ar-Razi. Nabi Musa suatu ketika itu, ini dalam tafsirnya, di tafsir Ar-Razi itu ada banyak cerita ya, di tafsir tentang di Fatihah ada banyak cerita. Cerita ini itu. Nanti mungkin saya share lah di setelah ini saya share tafsir Ar-Razi tentang cerita ini. Ya, saya share bahwa nanti akan saya foto, saya share. Ya, bahwa suatu ketika Nabi Musa itu merasakan sakit perut yang luar biasa. Dia kesana kemari mencari tabib ya untuk mendiagnosa bagaimana agar supaya sakit perutnya ini sembuh. Ya, kesana kemari, ya tidak. Ya akhirnya ya tetap tidak menemukan obatnya. Tidak ada orang yang bisa menyembuhkan. Tetap sakit. Nah karena sakit ya namanya nabi. Nabi ini kan semua doanya mustajabah lah ya. Apalagi Nabi Musa, kalimullah. Jadi Nabi Musa ini kan salah satu orang yang langsung itu sama ketemu Allah terus langsung diberikan firman. Maka kemudian Nabi Syaka istilahnya dalam tafsir Ar-Razi disebutkan Syaka. Nabi Musa ini Syaka itu mengeluh, setengah rodok-rodok protes. Nabi Musa ini kan wonge ya Bani Israel itu ya rodok protes. Nabi Musa protes, Syaka ilallah. Jadi kan Nabi Musa ini protes, mengeluh, sambat. Cara itu Jawa itu sambat nang Gusti Allah. Sambat, ya Allah lah kula niki kasih jenengan, nabi jenengan lara barang. Kok aneh. Wanu tak golekno tombone nandi gak. Saya kemana-mana nyari obat kok gak ketemu. Padahal saya ini nabimu, utusanmu, rasulmu, masa sakit perut sisa. Terus gak ada obatnya lagi. Kan? Jadi Nabi Musa ini ya rodo itu. Akhirnya Nabi Musa Gusti Allah ya karena memang ya memang itu teka-tekinya itu di sejarah itu memang dia banyak lah itu begitu. Ketika Nabi Musa itu gak terus langsung protes atau mengeluh kepada Gusti Allah karena sakit perut enggak, tapi dia nyari obat. Tapi enggak begitu enggak ketemu langsung dia protes. Saka Allah. Protes, mengeluh pada Allah. Ya sudah saya tunjukkan Gusti Allah, kata Nabi Musa. Tunjukkan apa ini obatnya. Masa saya nabi, coro itunya begitu. Masa saya nabi rasul kok sakit perut. Maka terus kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Jadi kalau Musa awakmu ribut itu loh. Kamu keluar rumah di padang pasir itu kan banyak rumput-rumput. Lah, rumput yang ini loh. Itu yang akan menyembuhkan sakit perutmu. Gusti Allah langsung begitu ngomong ke Nabi Musa menunjukkan salah satu jenis rumput ya di padang pasir yang bisa menyembuhkan sakit perut. Sudah, akhirnya Nabi Isa karena sing ngomong yang bersabda langsung yang menunjukkan ini langsung Gusti Allah. Ya kalau kita kan mesti tanyanya ke dokter. Pak dokter, obatnya sakit perut itu apa? Oh ini, itu kan gitu.
kalau kita, tapi kalau Nabi Musa ya, apalagi Nabi Musa ya langsung protes kepada Gusti Allah, tanya langsung. Maka kemudian Allah berkata, bersabda, iko lo, sana lo, kamu ke sana, nanti ambil salah satu rumput tipenya seperti ini, jenisnya seperti ini, itu pasti bisa menyembuhkan perut, sakit perut. Karena yang berfirman Gusti Allah ya mesti pasti ya, Gusti Allah yang itu ya aluma yasa wayahkumu mayurid. Gusti Allah itu berbuat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Wayahkumu memutuskan, mayurid sesuai dengan kehendaknya. Ya, Gusti Allah sakjane. Oh, kenapa? Kok Gusti Allah menunjukkan Nabi Musa Nabi Musa disuruh keluar, disuruh mengambil salah satu jenis rumput. Karena Gusti Allah ini ingin menunjukkan kepada umat manusia. Oh, apa-apa, ini perlu saya sampaikan dan ini terus saya sampaikan. Bahwa semua yang ada di dunia ini semuanya adalah proses. Gusti Allah ingin menunjukkan, itu proses. Ojo kamu itu jaluk ya Allah, kula nyuwun sogi di Mekah. Jadi kalau tawaf itu ya. Jadi saya itu waktu di Mekah tawaf itu ya. Habis tawaf itu ya. Ya baik tawaf sunat atau tawaf wajib umroh atau haji itu. Habis itu kan terus disunahkan sholat tawaf. Jadi sholat sunat tawaf. Setelah tawaf terus sholat sunat. Sholatnya itu di multazam. Multazam itu jadi Ka'bah itu begini ya. Ka'bah itu begini. Ini Hajar Aswad. Ya. Pojokannya sini itu Hajar Aswad. Terus sini pintu Ka'bah. Jadi antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ini namanya multazam. Sini makom Ibrahim. Ya, ini Hijr Ismail. Nah, yang kalau bisa ya cedek, tapi kalau dekat ya nggak mungkin. Kalau dekat dengan tempat tawaf sholat nggak mungkin lah, karena uyal-uyalan banyak orang. Biasanya terus kalau saya biasanya agak jauh, memang, tapi biasanya banyak orang sholat gitu ya, banyak orang sholat itu. Nah di situ itu kita sholat. Nah, kalau sholat karena kalau terlalu jauh juga kita. Kalau saya sendiri, kalau biasanya ya nggak terlalu jauh. Pokoknya soft pertama dari orang-orang yang tawaf, putaran tawaf. Ya, orang-orang yang tawaf itu biasanya ada soft. Nah, kalau nggak itu ya ditunggu. Jadi jenengan bisa nunggu ini juga sekaligus itulah ya pengalaman, sharing pengalaman. Jadi kalau tawaf, sholat sunat tawaf itu kalau jenengan biar dapat tempat. Itu gini, ada orang sholat, jenengan dandangi. Jadi orang-orang lewat itu biar nggak lewat. Terus dia sholat, habis dia sholat, jenengan minta waktu untuk sholat. Pasti mereka sudah ngasih tempat. Dan itu sudah ya memang begitu. Jadi orang baik itu pasti dibalas dengan baik. Jadi pasti, makanya ada orang kalau jenengan ziarah haji itu ada cerita aku itu sholat didangdangi wong ireng ya memang begitu. Jadi kalau jenengan mau didangdangi biar aman sholatnya, ada orang sholat mau akan diterjang orang itu jenengan dangdangi sholat ya, mereka akan nggak jadi, mesti muntah. Lah orang yang jenengan amankan dari sholat itu tahu begitu pasti balas jenengan. Balas siapa? Jenengan ngomong sholat, mau sholat pasti jenengan juga dijaga. Itu ya itu memang begitu. Dan miniatur di akhirat katanya itu ya memang di Mekah ya. Sudah sampai di lupa saya tadi. Sampai mana tadi? Ya tadi. Jadi semuanya proses.
Jadi Gusti Allah kenapa ditanya? Jadi mengeluh Nabi Musa, saya sakit perut, mana obatnya? Gusti Allah tidak langsung, ya sudah. Bus, oh namanya Gusti Allah kan bisa sampai yaf'alu ma yasa, wa yahkumu ma yurid. Jadi Gusti Allah kalau berkehendak, kalau ingin apa, memutuskan apa ya tinggal kun fayakun. Jadi ya jadilah. Sama di Gusti Allah, ya wis waraso, wetengmu, perutmu langsung sembuh. Musa ya sembuh, tapi Gusti Allah nggak gitu. Gusti Allah memerintahkan kamu keluar, habis itu kamu ambil cari sejenis ya satu jenis rumput seperti ini ya di padang rumput. Nah itu adalah obatnya, obat sakit. Gusti Allah ingin memberikan satu pelajaran kepada manusia bahwa semua hal itu harus dengan ikhtiar, sebuah proses. Oh iya, saya cerita tadi belum nyampe tadi, sampai lupa. Di mana namanya? Di Multazam tadi. Iya, banyak orang dongo, ya Allah tambah luas. Ya Allah, ya jamaah haji, jamaah umrah itu. Ya Allah, ya banyak. Ya Allah, mudah-mudahan jodoh saya cantik. Sing coko-coko, jomblo-jomblo. Ya Allah, semacam-macam. Ya Allah, semoga mobil saya baru. Dan itu sah-sah saja. Gusti Allah nggak apa-apa. Gusti Allah juga maha kaya, maha pemurah. Minta apa saja terserah. Tapi kata Gusti Allah, semuanya butuh proses. Ya sudah berarti Gusti Allah juga ya mampu kuasa. Ya seandainya jenengan donga begitu, ya Allah di Multazam ngomong, ya Allah saya pingin beli besok begitu pulang dari haji langsung dapat mobil apa gitu ya. Gusti Allah kalau memang menghendaki ya bisa tanpa itu. Tapi selalu biasanya Gusti Allah akan selalu begitu. Ada sebuah proses seperti halnya Nabi Musa ini. Maka Nabi Musa mencarilah, ini pencarian prosesnya yang penting. Jadi yang penting itu prosesnya. Yang pertama Nabi Musa ini tidak protes juga. Nabi Musa gak protes gini, loh katanya jenengan ini maha kuasa, semuanya mampu, kenapa saya harus? Tidak. Tapi Nabi Musa karena dia itu hamba, ada yang menyuruh adalah Tuhannya, maka Nabi Musa ada ketaatan di situ. Jadi ini kalau kita ya memaknai sebuah cerita ini dengan berbagai sudut pandang, itu banyak hal yang perlu ada hikmah di balik. Jadi ya, tapi kalau kita ngomong kayak gitu terus gak khatam-khatam. Tapi saya nggak ya saya pingin khatam lah, tapi saya nggak berpikir kapan khatamnya kitab yang kita kaji. Ya mudah-mudahan bisa khatam dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Tapi ya saya tidak itu. Yang penting bahwa kita mengkaji ini ya secara komprehensif dan bisa memperluas khazanah keilmuan kita. Dan Nabi Musa habis itu karena disuruh, diperintah Gusti Allah, karena juga karena perutnya sakit, diperintah bahwa obatnya adalah di padang pasir. Di padang pasir. Maka kemudian dicari, kemudian karena itu yang sudah ditunjukkan oleh Gusti Allah, Nabi Musa ngambil itu, kemudian dimakanlah sejenis rumput itu, salah satu jenis rumput itu. Maka begitu dimakan, ya karena Gusti Allah lagi-lagi yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Ya oleh Gusti Allah yaf'alu, melakukan apapun ma yasha'u sesuai dengan keinginannya. Jadi Gusti Allah menginginkan sejenis itu bisa menyembuhkan Nabi Musa, ya sudah, ya terjadi. Wayahkumu dan memutuskan mayurid sesuai dengan apa yang dikehendaki. Jadi kalau dikehendaki sudah selesai, ya sudah. Nabi Musa langsung sembuh, ya dengan makan rumput itu sudah selesai. Hari berganti hari, ya bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, maka kemudian Nabi Musa sakit perut lagi. Nabi Musa sakit perut lagi. Nabi Musa ingat, oh iya, saya dulu kan pernah dikasih tahu Gusti Allah
Begitu saya nyari pontang-panting, nyari dokter, nyari tabib untuk sakit perut saya nggak ketemu-ketemu. Akhirnya saya ngomong nah Gusti Allah, tanya sama Gusti Allah. Dan kata Gusti Allah, menurut Gusti Allah, obat sakit perut itu sejenis rumput yang ada di padang pasir. Nabi Musa ingat itu. Orang, dan pasti kita juga sama kalau kita. Jadi kalau ada kita sakit gigi contohnya, ya, seperti saya kalau sakit gigi ini, saya kemana-mana itu bawa obat 3 macam. Jadi ada obat 3 macam, ya karena itu, kalau itu ya saya minum, karena ini menurut dokter itu obatnya. Ya, seperti hanya itu, Nabi Musa begitu, karena menurut Allah itu obatnya rumput itu, maka dicarilah rumput itu kemudian dimakan oleh Nabi Musa, karena Nabi Musa ingat waktu itu dimakan rumputnya. Begitu dimakan, dilalak, bukannya sakitnya itu reda atau sembuh, alih-alih sembuh semakin parah. Sakit perutnya Nabi Musa semakin parah. Nabi Musa guling-guling, saking sakitnya semakin parah. Begitu semakin parah, Nabi Musa, namanya Nabi Musa, Bani Israil laki-laki, dia protes sama Allah. Dia protes, ya Allah, ini bagaimana? Dulu saya sakit perut, tanya jenengan obatnya apa, jenengan tunjukkan ini, sembuh. Sekarang saya minum lagi sesuai dengan perintah jenengan, sesuai dengan petunjuk jenengan. Lah kok sekarang kok tambah sakit? Jawab Gusti Allah apa? Gusti Allah enteng jawabnya. Kamu, kata Gusti Allah, kamu dulu sakit itu mengeluh kepada aku. Tapi sekarang kamu sakit, kamu sok tahu. Kamu tidak mengeluh bertanya kepadaku, tapi kamu sok tahu, sok pinter. Kamu seakan-akan sudah tahu segalanya, kemudian kamu minum itu seakan-akan obatnya. Padahal bukan itu, kata Gusti Allah. Kamu mestinya tanya kepada saya, karena apapun yang terjadi di dunia itu adalah atas kehendakku, kata Gusti Allah. Jadi sekali lagi, cerita ini kalau kita hubungkan dengan pandemi, ya tentu saja ini sebuah kesadaran kita bersama bahwa apapun yang terjadi kita harus mengeluh kepada Yang Maha Kuasa. Ya kita tetap menjalankan protokol social distancing, bawa masker. Ini wajib kita lakukan. Tapi kita jangan lupa bahwa semuanya ini adalah atas kehendaknya dan kita berkeluh kesah padanya. Insya Allah kalau itu, insya Allah lah kita dalam waktu dekat, insya Allah mudah-mudahan COVID-19 ini akan segera berlalu. Saya kira itu di Lamongan ini hampir maghrib, sudah maghrib bahkan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Besok akan kita teruskan kembali, meskipun kita hanya dapat beberapa baris, tapi mudah-mudahan ini ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.